Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas manajemen praktek 1. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Alvaro Malokta, Ivan Fahrul Marsa, Natasha Ulfa Airiza Siombing, Nada Farhana, dan Talita Zafira. Berikut ini adalah deskripsi soal dari tugas manajemen praktek. Selain tugas utama sebagai pencetus gagasan suatu bangunan, gedung, dan perancang, mohon jelaskan dan uraikan tugas arsitek dalam suatu proyek dari tahap perencanaan, yaitu konsep skematik, pengembangan desain, dokumen tender, dan dokumen konstruksi, proses konstruksi dan bangunan diserah terimakan, dan bagaimana strategi integrasi yang Anda lakukan terkait koordinasi dengan ahli dari disiplin ilmu lain yang terlibat. Berikut tahapan kerja arsitek. Di tahap 1 ada konsep perancangan, tahap 2 prarancangan atau skematik desain, tahap 3 pengembangan rancangan, tahap 4 pembuatan gambar kerja, tahap 5 proses pengadaan pelaksanaan konstruksi, tahap 6 pengawasan berkala. Tahap 1 yaitu tahapan konsep perancangan. Jadi sebelum kegiatan perancangan dimulai, perlu adanya kejelasan mengenai semua data informasi dari pengguna jasa yang terkait tentang kebutuhan dan persyaratan pembangunan agar supaya maksud dan tujuan pembangunan dapat terpenuhi dengan sempurna. Pada tahap ini, arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi pemeriksaan seluruh data serta informasi yang diterima, membuat analisis dan pengolahan data, yaitu pertama, mengumpulkan data lapangan, kedua, membuat gagasan awal untuk desain awal, ketiga, membuat desain sesuai tipologi dan kebutuhan ruang, keempat, menyusun rencana kerja. Program rancangan yang disusun arsitek berdasarkan pengolahan data primer maupun sekunder serta informasi lain untuk mencapai batasan tujuan proyek serta kendala persyaratan atau ketentuan pembangunan yang berlaku. Konsep rancangan yang merupakan dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan semua bidang terkait baik struktur, mekanikal, elektrikal, ataupun bidang keahlian lainnya bila diperlukan. Yang melandasi perwujudan gagasan rancangan yang menampung semua aspek kebutuhan, tujuan, biaya, dan kendala proyek. Adapun output dari konsep rancangan ini yaitu adalah pertama itu ada gambar konsep desain, kemudian juga membuat data fungsi ruang dan kuantitas ruang atau bisa disebut planning programming. Tahap 2 yaitu pra-rancangan atau bisa disebut skematik desain. Setelah konsep rancangan disetujui, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar serta diagram untuk menampilkan nilai fungsional. Aspek lainnya seperti pemikiran luas lantai, informasi penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan pembangunan disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar-gambar. Apabila tahap skematik desain ini berhasil dilewati dengan baik, niscaya tahap-tahap desain berikutnya tinggal mengikuti saja. Dan hasilnya pun akan sama baiknya karena basisnya saja sudah baik. Karena ini merupakan tahap paling krusial. Maka tidak heran apabila proses skematik desain akan memakan waktu lebih lama dari proses-proses lainnya. Komunikasi dan proses asistensi pun terasa sangat intensif antara konsultan desain dengan kliennya. Dan sesuai diakhiri dengan kesepakatan atau lebih tepatnya persetujuan klien terhadap desain yang diajukan konsultan desain. Untuk output prarancangan, itu ada gambar skema desain meliputi denah, tampak, potongan, denah pondasi, denah atap, konsep secara menyeluruh dengan dimensi ketinggian bangunan, dan informasi material bangunan atau spesifikasi teknis. Selanjutnya ada tahap 3 yaitu pengembangan rancangan. Pada tahap pengembangan rancangan, arsitek bekerja atas dasar tahap prarancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan kelayakan atau kelaikannya sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal elektrikal, serta disiplin terkait. Kemudian bahan bangunan berdasarkan nilai ketersediaan dan juga perkiraan biaya konstruksi. Pada tahap ini tugas arsitek adalah memastikan dan menguraikan ukuran serta wujud karakter bangunan secara pasti, mematangkan konsep rancangan secara keseluruhan dalam segi kelayakan dan fungsi estetika,
waktu, dan ekonomi bangunan, membuat rancangan anggaran biaya, membuat market studi jika diperlukan, menyusun laporan pengembangan desain. Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, hasil pengembangan rancangan ini dianggap sebagai rancangan akhir oleh arsitek untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk output-nya sendiri adalah gambar pengembangan desain berupa side plan, denah, tampak potongan dan detail prinsip serta perspektif. Yang kedua ada rencana anggaran biaya, yang ketiga perhitungan engineering, yang keempat market final, dan yang kelima adalah laporan pengujian lab. Selanjutnya ada tahap keempat, yaitu tahap pembuatan gambar kerja. Pada tahap pembuatan gambar kerja, berdasarkan hasil pengembangan rancangan yang telah disetujui pengguna jasa, arsitek menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung dalam pengembangan rancangan tersebut ke dalam gambar-gambar dan uraian-uraian teknis yang terinci sehingga secara tersendiri maupun secara keseluruhan dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Pada tahap ini, tugas arsitek adalah menentukan spesifikasi dan syarat teknik pelaksanaan konstruksi, memperoleh kejelasan kuantitatif, membuat laporan akhir, membuat gambaran detail dan desain, kemudian menyusun rencana anggaran biaya. Output pembuatan gambar kerja adalah dokumen atau album gambar atau BESTEK, dokumen rencana anggaran biaya, analisis rinci spesifikasi teknis, dokumen rencana kerja dan syarat, kemudian perhitungan engineering. Tahap 5, tahap proses pengadaan pelaksana konstruksi. Pada tahap ini, arsitek merencanakan untuk pembuatan dokumen lelang konstruksi, memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaannya, menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi, melakukan penilaian atas penawaran tersebut, serta pembuatan administrasi untuk kerja konstruksi. Tahapan ini untuk mendukung proses 1. Pemilihan pelaksana konstruksi, 2. Penugasan pelaksana konstruksi, 3. Pengawasan pelaksana konstruksi, 4. Perhitungan besaran luas dan volume, serta biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas. Tahap pelelangan. Pada tahap ini, tugas arsitek dalam membantu pengguna jasa secara menyeluruh atau sebagian, yaitu mempersiapkan dokumen pelelangan, melakukan pra-kualifikasi seleksi pelaksana konstruksi, membagikan dokumen pelelangan kepada peserta atau pelelang, memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan, menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi, melakukan penilaian atas penawaran tersebut, memberikan nasihat dan rekomendasi pemilihan pelaksanaan konstruksi kepada pengguna jasa, menyusun perjanjian kerja konstruksi antar pengguna jasa dan pelaksana konstruksi. Setelah itu, tahap ini akan memperoleh penawaran biaya dan waktu konstruksi yang wajar dan memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan, mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan. Output pengadaan pelaksana konstruksi terdiri dari gambar kerja yang dilengkapi dengan RKS, detail spesifikasi, rencana anggaran biaya, daftar volume, syarat-syarat umum administrasi dan peraturan umum atau dokumen lelang. Berikut dokumen-dokumen yang ada pada proyek. Yang pertama ada dokumen proyek, kemudian dokumen kontrak, dokumen tender, dan dokumen pelelangan. Output dokumen pelelangan terdiri dari gambar-gambar BESTEK, RKS atau spesifikasi teknis, KAK atau TOR, daftar kuantitas dan harga, dokumen lelang, lampiran-lampiran seperti contoh surat penawaran, contoh format surat jaminan, HPS. Kemudian ada output dokumen untuk tender, ada dokumen pelelangan, adendum dokumen lelang, dan berita acara penjelasan pekerjaan. Output dokumen kontrak terdiri dari dokumen tender, berita acara klarifikasi, berita acara pembuktian kualifikasi, berita acara evaluasi, berita acara hasil pelelangan, surat penunjukan penyedia barang dan jasa atau SPBJ, surat jaminan penawaran. Output dokumen proyek terdiri dari dokumen kontrak, dokumen jaminan pelaksanaan, surat perjanjian kerja atau kontrak, surat perintah mulai kerja, berita acara pemeriksaan bersama, adendum kontrak atau kontrak change order, perubahan kontrak atau amandemen kontrak, BA serah terima 1 atau provisional handover, as-built drawing, surat jaminan pemeliharaan, BA serah terima 2 atau final handover,
Yang terakhir, gambar layout. Tahap 6, pengawasan berkala. Pada tahap ini, arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan secara berkala di lapangan dan mengadakan pertemuan secara teratur dengan pengguna jasa dan pelaksana pengawasan terpadu atau MK yang ditunjuk oleh pengguna jasa. Pengawasan berkala memiliki ketentuan, arsitek tidak terlibat dalam pengawasan harian, dilakukan paling banyak 1 kali dalam 2 minggu atau sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Biaya perjalanan arsitek yang mengharuskan keluar kota wajib diganti oleh pengguna jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran pengawasan berkala, yang pertama membantu pengguna jasa dalam merumuskan kebijaksanaan dan memberikan pertimbangan tindakan pada waktu pelaksanaan konstruksi. Membantu pengawas terpadu atau MK, memastikan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan mutu yang terkandung dalam rancangan. Proses serah terima. Secara sederhana, serah terima PHO dilaksanakan setelah seluruh bangunan selesai sesuai gambar kerja dan perjanjian kerja, tetapi tanggung jawab arsitek dan kontraktor belum selesai. Masih ada masa pemeliharaan bangunan untuk mengawasi kelayakan bangunan dengan batas waktu yang telah disepakati sebelum seluruh pekerjaan ini dimulai. Output yang harus dilampirkan, yang pertama, seluruh kelengkapan administrasi termasuk bukti pelunasan pembelian dan penggunaan barang dan jasa, adendum, jika ada, backup data final termasuk seluruh laporan tahap pembangunan yang sudah ditandatangani seluruh pihak yang terkait, as-built drawing, foto dokumentasi, dan dokumen lain yang diperlukan oleh PPHP atau PA. Setelah 6 tahap tersebut, ada strategi integrasi koordinasi dengan ahli disiplin lain yang terlibat, yaitu koordinasi yang berarti mengikat, mempersatukan, dan menyelaraskan semua aktivitas dan usaha. Inti dari fungsi koordinasi adalah komunikasi. Koordinasi dilakukan umumnya dengan melakukan harmonisasi tugas, peran, dan jadwal dalam lingkungan dan sistem yang sederhana. Kemudian, agar pelaksanaan koordinasi tersebut dapat terlaksana dengan efektif, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan strategi seorang arsitek yang tidak lain adalah pemimpin dari suatu proyek. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan alat seorang arsitek dalam mengkoordinasikan ahli disiplin lain yang terlibat dalam suatu proyek untuk memberikan arah tujuan yang harus dicapai oleh segenap tim yang terlibat untuk mencapai kesepakatan dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan bersama. Yang kedua adalah rencana. Rencana menjadi alat koordinasi arsitek dalam membuat pedoman kerja bagi ahli disiplin bidang lain, dikarenakan di dalam rencana yang baik tertuang secara jelas bagaimana sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan, orang, pejabat, atau unit yang melaksanakannya, dan lokasi pelaksanaan sehingga proyek dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah membuat surat keputusan bersama, dengan tujuan untuk memperlancar penyelesaian sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh sebuah instansi, tetapi harus berkoordinasi dengan instansi lain dapat diterbitkan dengan surat keputusan bersama atau surat edaran bersama. Yang keempat adalah merencanakan dan melaksanakan rapat dan taklimat sebagai sarana yang menyatukan bahasa dan saling pengertian mengenai suatu masalah yang akan dikoordinasikan. Arsitek akan memberikan pengarahan, memperjelas atau menegaskan suatu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan. Kemudian ada pun bentuk rapat koordinasi yang dapat menjadi strategi integrasi koordinasi antara arsitek dengan ahli lain yang terlibat, yaitu seperti yang pertama adalah rapat teknik atau engineering, dengan berkoordinasi dengan beberapa staf proyek bagian teknik seperti quality control, quantity surveyor, drafter, logistik, dan bagian lainnya yang dipimpin oleh arsitek. Yang kedua adalah rapat pelaksana lapangan, yang dipimpin oleh manajer lapangan untuk membahas rencana kerja ke depan dan berbagai permasalahan seputar pelaksanaan di lapangan, dan arsitek terlibat pada umumnya seminggu sekali untuk melakukan site visit. Yang ketiga adalah rapat kontraktor dan manajemen konstruksi, yaitu dengan tujuan untuk proses pengajuan izin kerja, item pekerjaan tertentu, pengajuan gambar shop drawing sebagai pedoman pelaksanaan, approval material, perhitungan volume bangunan bersama, penyampaian memo lapangan, ataupun site instruction dari manajemen konstruksi kepada kontraktor. Yang keempat adalah rapat kontraktor dan perencana, membahas permasalahan teknis seputar perencanaan seperti pengajuan material yang akan digunakan oleh kontraktor,
usulan perubahan desain dari kontraktor setelah melakukan value engineering atau bahasa lain yang dapat memperlancar pelaksanaan konstruksi. Sekian presentasi kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Praktek 1. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.